Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan, lanjut jawab pertanyaan ya guys. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Kenneth Wijaya. Oke, Bro Kenneth bertanya, langsung kita masuk ya guys. Halo Bro, bagaimana kalau mau upgrade dari Seamaster Aquatero ke Hublot Classic Fusion? Tanda tanya. Atau mending ke Speedmaster? Tanda tanya. Secara brand, apakah lebih terkenal Hublot? Thank you bro. Aduh. Oke. Bro Kenneth, langsung ya gue jawab pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya ada beberapa bagian. Oke, pertama. Bagaimana kalau mau upgrade dari Seamaster Aquatera ke Hublot Classic Fusion? Aduh, bro, jujur ngomong ya. Di dalam di dunia jam tangan ya. Dari semua brand ya, brand ini, brand itu, brand ini, brand itu. Gua mungkin boleh bilang ya brand yang paling gue benci ya, gue nggak benci, nggak banyak brand yang gue benci, tapi Hublot tuh adalah salah satu brand yang gue benci banget, dan mungkin gue boleh bilang brand yang gue paling benci. Gue paling benci sama nih brand, bener-bener benci banget, sampai saking gue bencinya ya, kadang-kadang orang yang pakai aja gue kadang-kadang nggak suka. Gue nggak suka sama brand ini bro, beneran gue nggak bohong, benci banget gue sama brand ini. Kenapa? Ini brand ya, ini brand aduh, gue nggak bisa tahu sih ngomong apa ya. Ini brand menjijikan bener, gitu, brand menjijikan banget, karena nggak apa ya, kayak paling paling gak apa, cuman kayaknya tuh cuman tekenin materialisme aja brand Hublot itu, gitu loh, cuma buat pamer doang gitu loh. Sok horologi tapi sebenarnya jelek banget gitu loh. Apa secara brand juga historinya nggak panjang, pendek. Baru didiriin 1980, dan bener-bener juga emang tujuannya cuma buat gaya-gayaan doang gitu loh. Hublot tuh sampah bro, bener-bener. Hublot tuh udah lah. Aduh, lu bilang dari Aquatera mau ke apa, mau ke Hublot Fusion ya. Aduh, udah lupain deh. Menurut gua jangan. Dan lu tau gak kenapa gue benci banget sama Hublot ya? Hublot ini tuh sorry ya, ini merek tuh, ini sampah gitu loh. Sorry ngomong gitu loh. Kalau orang yang ini mungkin marah ya dibilang begini ya, tapi gue nggak peduli karena gue ngomong tuh apa adanya. Gue kan gue pak ngomong apa yang ada di pikiran gue aja, dan emang sungguhan gue berpikir seperti itu. Jadi kenapa ya gue benci banget ya sama Hublot begini ya. Ini kayak misal Hublot Classic Fusion yang lu mau upgrade ya, lu bilang ya, itu bukan upgrade. Kalau menurut gue itu downgrade. Bukan upgrade dari Aquatera ke Hublot Classic Fusion. Itu lu downgrade. Gitu loh. Bro, Hublot Classic Fusion itu tuh movementnya aja, itu cuman Selita. Movementnya aja Selita. Tau gak? Nah, terus sedangkan si Aquatera ini, dia tuh udah in-house koaksial. Itu secara teknologi aja lebih bagus Omega kemana-mana. Gitu loh. Jadi gue nggak ngerti lu dari Aquatera mau ke Hublot. Itu bukan upgrade, itu downgrade. Itu turun tingkat malahan gitu loh. Ngerti gak? Nah, cuma mungkin lu pernah berpikir, oh ya mungkin ini lu pikir Hublot lebih bagus. Kenapa? Karena lebih mahal. Nah, gue kasih tahu. Inilah brengseknya si Hublot. Inilah najisnya brand ini, bro. Karena kenapa? Karena dia pasang apa movementnya cuma Selita, tapi dia berani pasang harganya kayak orang gila sampai 100 juta ke atas. Makanya gue udah suka bilang ini brand brengsek, brand najis, brand sialan gitu loh. Karena kenapa dia bisa ya pakai, oh jadi nggak boleh pakai Selita, nggak boleh pakai ETA? Ya boleh-boleh aja. IWC pernah pakai ETA, Breitling juga ada yang masih pakai ETA. Tapi nggak ada yang pricingnya kayak orang gila kayak Hublot. Cuman Hublot doang yang kayak orang gila. Pakainya Selita, pasang harganya di atas Rolex, kan sableng gitu kan. Itu otaknya di mana ya? Dan yang goblok, ya yang goblok ya gue nggak ngerti dah, yang masih agung-agungin ini ya gue nggak ngerti. Kalau gue sih gue udah mau muntah beneran gitu loh. Jadi kalau menurut gue itu tuh lu downgrade kayak begitu. Lu bukannya, kalau lu dari Omega lu ke Hublot, malah kalau gue bilang itu downgrade sebenarnya gitu. Karena secara nilai horologi apa segala juga Omega lebih bagus gitu loh. Omega sendiri secara brand juga lebih lebih
lebih atas, lebih tua, jauh lebih tua dibanding Hublot gitu loh. Hampir 100 tahun loh itunya, lebih tuanya gitu. Jadi sejarahnya aja jauh lebih panjang gitu loh. Jangan bro, lu jangan upgrade ke Hublot Classic Fusion. Itu jelek. Ya menurut gue jelek gitu. Lu itu bukan upgrade, itu namanya lu cuman upgrade secara harga gitu. Kalau lu mau bakar duit, lu cuman mau buang-buang duit ya silakan lah. Gue nggak bisa cegah, itu kan duit lu gitu ya. Atau kalau misal lu ya gue mau yang lebih mentereng, bro gue mau yang lebih mentereng biar orang bisa lihat gitu ya. Kalau lu mau mentereng, lu mau upgrade secara lebih mentereng apa gitu ya gue nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau lu mau ngomong secara horologi, secara apa gitu ya, itu nggak ada upgrade sih, itu downgrade sih menurut gue sih dari Aquaterra ke Hublot Classic Fusion ya. Secara movement apa juga lebih jelek gitu ya. Terus jadi bagaimana? Gue bilang jangan ya. Terus udah gitu. Atau mending ke Speedmaster. Nah, kalau ke Speedmaster itu gue rekomen. Karena kenapa? Bro, lu udah punya Seamaster Aquaterra, ya kan? Seamaster Aquaterra itu three-hander lu bisa jadiin itu sports watch, lu bisa jadiin itu dress watch, itu kayak sporty dress watch, ya. Nah, udah gitu lu kalau ambil Aquaterra itu bagus. Kalau lu ambil Speedmaster itu bagus karena Speedmaster itu chronograph. Nah, lu bisa ya, lu kalau punya Aquaterra sama Speedmaster aja, gue bahkan bilang ya kalau lu mau punya koleksi 2 jam aja ya, ini 2 aja udah sebenarnya udah oke kok sebenarnya kok gitu loh. Mungkin tinggal ambil diver aja nanti besok-besok. Karena 2 ini ya sebenarnya ya, Aquaterra lu mau jadi sporty dress watch bisa, mau water resistance juga 150 meter, anti magnet lu juga bisa, lu mau berenang apa segala juga bisa gitu. Gue kan pernah punya Aquaterra gitu kan, bagus itu Aquaterra gitu ya. Jadi itu three-handernya lu udah dapat tuh di Aquaterra gitu. Terus udah gitu semi aquatic itu jamnya gitu ya, karena dia 150 meter, jadi lebih water resistant daripada Rolex Explorer atau jam-jam sport pada umumnya gitu ya. Terus udah gitu kalau lu ambil Speedmaster, lu dapat chronograph gitu loh, komplikasi bagus gitu ya. Dan Speedmaster tuh ikonik banget gitu ya, sama ikoniknya sama kayak Daytona gitu ya. Udah gitu dua-duanya Omega, jadi saling melengkapi. Yang satu juga automatic Aquaterra, terus Speedmaster manual. Jadi lu juga kalau bisa beli Speedmaster ya, lu bisa rasain manual wind, lu bisa rasain automatic gitu ya. Terus satu simple, satu agak kompleks chronograph gitu ya. Terus udah gitu secara desain, secara warna juga beda ya. Gua nggak tahu si Master Aquaterra lo warna apa, tapi mungkin gua rasa biru ya, biasanya biru gitu kan. Nah, kalau yang Speedmaster warnanya hitam gitu kan. Yang itu satu lebih colorful lah yang Aquaterra gitu. Jadi Aquaterra sama Speedmaster ya, kalau menurut gua itu bukannya upgrade, tapi lebih ke saling melengkapi, komplement gitu loh. Jadi kalau misalnya lu bilang mending ke Speedmaster, iya mendingan ke Speedmaster kemana-mana dibanding Hublot Classic Fusion. Mendingan Speedmaster kemana-mana. Jangan Hublot, mendingan Speedmaster gitu. Tapi kalau sebenarnya sih kalau gue lihatnya sih itu bukan upgrade, tapi lebih tepatnya saling melengkapi kalau lu beli Speedmaster gitu ya. Kalau lu mau bilang upgrade ya bro ya, lu kalau gue bilang tuh kalau lu mau upgrade itu tuh lu ambil brand yang lebih atas, itu baru bilang upgrade. Misalnya kalau lu dari Omega nih sekarang, lu mau rasain upgrade gitu ya, lu ambil merek yang lebih atas, misalnya Jaeger-LeCoultre gitu ya. Terus udah gitu juga, tapi Jaeger-LeCoultre juga lu agak ambil yang apa namanya, yang yang kalau bisa sih yang komplikasi gitu ya. Ya tapi Jaeger-LeCoultre lu pasti itu upgrade lah gitu. Lu ambil brand yang lebih atas gitu loh. Jaeger-LeCoultre, Blancpain, apalagi Breguet gitu ya, Patek Philippe, Vacheron. Nah itu upgrade itu. Tapi kalau lu masih main-main tapi kalau lu Aquaterra ke Speedmaster itu bukan upgrade, itu lebih ke ya komplikasi baru, jam baru, dan saling melengkapi gitu. Ya nggak salah juga gitu. Tapi kalau lu ke Hublot, wah itu bukan upgrade, itu lu nyungsep. Itu namanya lu downgrade, lu nyungsep itu namanya tuh. Gitu. Karena lu lu nggak dapet apa-apa di Hublot gitu. Lu cuma dapet
di apa namanya, di sama Ublo di itu aja, di apa, digoblokin istilahnya gitu loh. Inilah makanya kenapa gue bilang nih brand ya, gue pernah bilang ini brand brengsek dan brand najis gitu ya, dan menjijikan. Karena kenapa? Ini brand sok keren, wow, pricingnya kayak orang gila, ambisius banget di atas Omega Rolex, tapi sebenarnya lu kasih sampah gitu loh. Sorry, mungkin nggak boleh bilang kasih sampah, tapi kasih movementnya generic gitu ya. ETA Selita gue nggak masalah, tapi menurut gue tuh nggak apa, gue nggak suka gitu loh. Masa harganya kayak Rolex, kayak Omega bahkan di atas itu, tapi dikasihnya movement generic, itu kan goblok kan, begitu kan? Itu kalau lu nggak rasa itu menjijikan tuh, gitu. Itu kan menjijikan banget. Itu kalau nggak jorok apa ya itu ya. Kalau gue bilang sih itu jorok banget ya, gitu. Itu sih menjijikan gitu. Makanya gue nggak tahu lah gitu ya. Ya dan memang nggak tahu lah, gue makanya kan banyak yang benci ya. Dan gue sebenarnya bukan satu-satunya orang loh yang benci Hublot. Gue tahu banyak orang yang nggak suka sama ini brand gitu, apalagi orang-orang yang watch enthusiast yang bener-bener ya, mereka rata-rata nggak suka sama Hublot gitu, karena memang brandnya, sorry ngomong ya, brandnya emang najis gitu loh. Nah, secara brand apa lebih terkenal Hublot, tanda tanya. Kalau lu bilang terkenal Hublot sih, Omega sama Hublot ya. Kalau menurut gue sih Omega lebih terkenal ya, jujuran ngomong gitu. Gue sih dulu sebelum main jam aja gue tahu Omega, tapi Hublot gue apa, gue nggak terlalu denger tuh gitu. Jadi gue bilang sih lebih terkenal Omega sih. Omega Rolex itu udah paling terkenal lah gitu. Kalau Hublot sih, kalau menurut gue sih nggak, kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue sih lebih terkenal Omega ya gitu ya. Secara sejarah juga jauh lebih panjang kok, gimana Hublot bisa lebih terkenal. Tapi kalau misalnya di kalangan orang-orang yang mau nempang, mentereng gitu ya, ya mungkin mereka agung-agungin Hublot gitu loh. Ya makanya ya gini bro, kalau misalnya lu maunya yang tipe golongan-golongan begitu yang pakai jam buat mentereng-mentereng, ya gue nggak bisa ngomong deh ya gitu ya. Gue maunya yang mentereng gitu. Percuma pakai Omega mah nggak mentereng, itu nggak dilihat gitu. Ya gini ya, jujur sih kalau dulu ya gue sih jujur ngomong, dulu sih gue enak banget deh kayak begitu gitu ya. Dan gue juga kadang apa nggak suka gitu ya. Tapi makin lama gue juga ya udahlah, kadang-kadang gue juga nggak bisa ngomong gitu ya. Ada orang yang sukanya begitu ya, gue juga nggak bisa ngomong ya gitu. Kalau dulu sih gue keras banget ya, gue kayaknya anti banget gitu ya. Tapi gue makin hari gue juga makin ngerasa kayak ya gue nggak bisa paksain lah gitu. Ada orang yang memang sukanya yang mentereng gitu ya, sukanya yang mentereng gitu, yang suka mentereng pakai jam supaya bisa dilihat orang gitu ya. Gue sih dari dulu nggak, itu bukan gue banget gitu. Gue sih bukan orang yang begitu. Gue pakai jam bukan buat orang lihat gue. Gue pakai jam karena gue suka itu jam. Jadi gue mau enjoy gitu loh. Tapi ada orang yang bukan begitu. Ada orang yang bodoh amat gitu loh. Suka nggak suka bodoh. Yang penting justru apa, supaya gue dapat perhatian gitu loh. Karena mungkin ya emang mungkin goalnya beda lah ya gitu. Ya gue nggak bisa ngomong lah kalau ada orang yang seperti itu ya gitu. Apa ya, mungkin emang orangnya begitu, bagaimana ya gitu ya. Yang jelas sih gue bukan orang kayak gitu ya. Kalau misalnya lu mau supaya bisa orang liatin nih, nyuri perhatian, mungkin kalau gue bilang bukan masalah lebih terkenal, mungkin gue boleh bilang Hublot bukan lebih terkenal, tapi Hublot lebih menarik perhatian. Nah itu yang gue bilang, Hublot bukan lebih terkenal, Omega lebih terkenal, tapi yang lebih menarik perhatian kan Hublot. Karena kenapa? Lu kalau lihat desainnya aja Hublot itu loud, itu loud banget. Itu kayak orang istilahnya tuh apa, jam itu ya kayak narik gitu loh. Ayo ya nih lihat nih gitu. Karena loud, gede gitu kan. Terus ngebling begitu, kayak udah gede gitu ya. Desainnya tuh kayak loud gitu loh. Tapi kalau Omega gitu kan ya biasa aja gitu loh. Jadi makanya Hublot lebih mentereng dan lebih menarik perhatian gitu. Jadi bukan Omega terkenal sih, bukan Hublot lebih terkenal. Hublot cuma lebih menarik perhatian aja. Tapi kalau terkenal mah tetap Omega gitu loh. Lo kalau survei gue lumayan yakin lah Omega pasti lebih terkenal gitu loh. Lo kalau tanya orang yang nggak ngerti jam, kamu pernah gak denger nih merek Hublot? Pernah gak denger Omega gitu? Gue yakin orang pasti masih lebih banyak yang denger Omega dibanding Hublot
gitu. Gua lumayan yakin itu gitu. Brandnya aja lebih lama kok. Udah 100 tahun lebih tua deh Pak Ublo. Ublo mah apaan itu? Apa brand sampah itu mah. Apa baru berdirinya aja baru berapa puluh tahun. Omega udah 100 tahun lebih, woi. Gitu. Jadi nggak bisa dibanding ya gitu. Jadi ya itu jawaban gua, Bro ya. Jadi kalau menurut gua sih kalau menurut gue sih lu kalau udah punya Aquaterra lu mau upgrade udah lu langsung deh, lu langsung ke Yegel Ultra atau Yegel Ultra Blancpain atau Breguet gitu ya. Terus kalau misal uangnya lebih lebih budgetnya lebih tinggi lagi gitu, langsung hajar tuh ke Holy Trinity kalau perlu tuh Patek Philippe kayak Vacheron Constantin gitu ya. Nah itu kalau mau upgrade kayak gitu. Bukannya ke Ubro, kalau Ubro mah waduh itu mah namanya lu celaka, itu namanya lu downgrade ya gitu. Jangan ke Ublo ya, itu najis itu kalau Ublo tuh gitu. Dan Ublo nggak lebih terkenal daripada Omega, tapi lebih mentereng dan lebih lebih narik perhatian gitu ya. Oke, semoga membantu ya Bro Kenneth ya. Guys, kalian gimana guys? Kalian setuju gak sama pendapat Gojam nih? Kalau misal kalau misalnya kalian setuju nggak setuju, komen ya guys, kasih tahu. Gue suka bacain komen kalian, opini kalian, oke? Dan guys, kalau misal kalian suka horologi, guys jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan klik like, subscribe dan nantikan Gojam di video berikutnya. Makasih guys, tonton, bye bye.